Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan kasus distribusi binomial. Silakan lihat contoh yang ada di slide ketiga. Dari suatu penelitian diperoleh hasil bahwa seorang nasabah bank puas dengan pelayanan yang mereka terima dengan probabilitas 0,7. Kenapa contoh ini merupakan kasus binomial? Karena hasilnya hanya ada dua, yaitu nasabah itu puas atau tidak puas dengan pelayanan bank. Nah, misalnya yang kita sebut sebagai sukses itu adalah yang puas. Maka variabel random X itu menyatakan banyaknya nasabah yang puas. Dengan begitu, P adalah probabilitas sukses, itu berarti sama dengan probabilitas puas. Dan itu berarti besarnya diketahui sama dengan 0,7. Dan kalau P-nya 0,7, berarti Q-nya adalah 1 dikurangi P atau 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Dan di situ diketahui bahwa ada 12 orang nasabah yang ditanyai. Itu berarti N-nya adalah 12. Nah, misalkan bahwa sekarang yang kedua yang kita sebut sebagai sukses itu adalah yang tidak puas. Kita boleh menentukan sukses itu yang manapun. Dan nanti akan kita buktikan bahwa itu tidak akan mempengaruhi hasil. Kalau yang kita sebut sebagai sukses adalah yang tidak puas, berarti probabilitas variabel random Y itu adalah banyaknya nasabah yang tidak puas. Dan P karena menyatakan banyaknya probabilitas sukses, P berarti adalah probabilitas nasabah itu tidak puas. Berarti besarnya adalah 0,3. Dan Q itu adalah probabilitas nasabah bank puas, itu sama dengan 1 min P sama dengan 1 dikurangi 0,3, berarti sama dengan 0,7. Nah, ini yang langkah awal yang harus kita lakukan sebelum kita menyelesaikan kasus distribusi binomial. Sekarang silakan perhatikan pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A, kalau kita menggunakan suksesnya adalah yang puas, maka yang ditanyakan adalah berapa probabilitas X, berarti banyak orang yang puas itu adalah 4. Kalau kita menggunakan definisi sukses adalah yang tidak puas, berarti yang ditanyakan adalah berapa probabilitas Y, itu sama dengan 8. Kenapa bisa 8? Kalau yang puas itu saya pakai warna yang lain, biru ya. Kalau dari sini tadi bahwa yang puas adalah 4, sementara banyak orangnya adalah 12, maka yang tidak puas itu akan sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, inilah yang kita isikan di sini. Silakan coba perhatikan soal yang B. Di situ ditanyakan berapa probabilitas kurang dari 3 orang menjawab puas. Berarti yang ditanyakan adalah berapa probabilitas yang puas itu adalah kurang dari 3. Nah, sekarang kalau yang puas adalah kurang dari 3, berapa atau bagaimana dengan yang tidak puas? Nah, kita akan seperti tadi. Kalau yang puas adalah 3, kurang dari 3, berarti yang puas itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, kurang dari 3. Nah, karena orangnya ada 12,
Berarti kalau yang puas ada 0, berarti yang tidak puas ada 12. Yang puas ada 1, berarti yang tidak puas ada berapa? 11. Kalau yang puas ada 2, berarti yang tidak puas ada 10. Nah, bagaimana cara kita menuliskan ini di sini? Ya, itu akan bisa kita tulis bahwa banyak yang tidak puas. Bagaimana ini? Lebih dari berapa? 9 atau 10? Ya, lebih dari 9. Nah, dengan cara yang sama kita akan kerjakan yang berikutnya. Misalnya kita akan kerjakan yang D. Yang D itu pertanyaannya berapa probabilitas yang puas itu antara 4 dan 10. Perhatikan kalau antara itu berarti tandanya nggak pakai sama dengan. Nah, nanti kita harus mencari kalau yang puas itu antara 4 sampai 8, bagaimana dengan yang tidak puas? Nanti kita akan isi ini. Ya, caranya sama seperti tadi. Kalau yang puas itu antara 4 sampai 10, itu berarti bisa berapa? Bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, kita akan tentukan bagaimana dengan yang tidak puas. Tadi orangnya ada 12, berarti yang tidak puas 5, yang puas 5 berarti yang tidak puas ada 7. Yang puas ada 6, yang tidak puas 6 juga karena orangnya ada 12. Kalau yang puas 7 berarti yang tidak puas 5. Ini 4, ini 3. Nah, bagaimana cara ini kita tuliskan ke sini? Ya, berarti kita menulisnya ini paling kecil 3. Berarti kalau ini tandanya adalah lebih kecil, berarti di sini adalah berapa? 2. Ini paling besar 7. Berarti di sini batasnya adalah 8. Jadi pertanyaan yang D, kalau yang ditanyakan adalah berapa probabilitas yang puas itu antara 4 dan 10, maka itu artinya sama dengan pertanyaan berapa probabilitas yang tidak puas itu antara 2 sampai 8. Semoga kalian jelas. Setelah ini kita akan belajar bagaimana caranya membaca tabel untuk menyelesaikan kasus binomial.